Hari ini ada beberapa info yang cukup mengejutkan tentang nasib Patrick Kluivert yang tentunya harus teman-teman ketahui dan kawal terus keputusan dari PSSI. Di sini kita juga akan sama-sama membahas pernyataan dari Jay Itzes soal Erick Thohir. Dan mari kita bahas juga calon pelatih baru Timnas Indonesia jika Patrick Kluivert mundur atau dipecat dari jabatannya. Serta kita juga akan membahas jadwal Timnas Indonesia serta calon lawannya di bulan depan. Jadi langsung saja berikut adalah ulasannya. Pertama, sesuai prediksi kita semua bahwa yang lolos ke Piala Dunia dari ronde 4 adalah tuan rumah yaitu Qatar dan Arab Saudi. Mengingat mereka berdua memang sangat diuntungkan di ronde 4 kali ini. Pada laga penentuan tersebut juga penuh dengan drama, mulai dari supporter Uni Emirat Arab yang dibuat kesal oleh pemain Qatar, dan juga timnas Irak yang hampir membobol gawang Arab Saudi di menit-menit akhir. Terlepas dari itu semua, Timnas Indonesia sendiri tidak mendapat poin sama sekali di ronde 4 kali ini, yang berarti ini adalah kegagalan total dari kepelatihan Patrick Kluivert. Udah gagal total gak nyamperin supporter di tribun, malah langsung pulang ke Belanda, tanpa kata maaf yang terucap sekalipun. Maka tak heran banyak yang menilai bahwa etika dan kemampuan Patrick Kluivert memang sama-sama buruknya. Saat ini banyak kabar yang beredar bahwa Patrick Kluivert punya keinginan bertahan sampai Piala Asia 2027. Hal ini disampaikan oleh jurnalis senior yaitu Bung Harpa. Kasih info langsung dari temennya orang dekatnya si PK ya. Oke. Dia sangat kecewa dengan hasil, gue bacain ya. Tapi PK masih mau melanjutkan. Mungkin jadi untuk memproyeksikan Piala Asia 2027. Ya tentunya jika ini benar, para supporter Timnas Indonesia banyak yang tidak setuju karena Patrick Kluivert sudah tidak layak melatih Timnas Indonesia. Bahkan hal itu juga disampaikan oleh pengamat Belanda yang menyebut Patrick Kluivert beserta asisten dari Belanda tidak layak dipertahankan Indonesia. Ya, sepertinya jika yang dikatakan Bung Harpa benar, maka bisa disimpulkan sepertinya Patrick Kluivert memilih untuk menunggu dipecat. Karena jika Patrick Kluivert dipecat sebelum kontraknya habis, maka Patrick Kluivert akan mendapat uang kompensasi dari PSSI sebanyak 36 miliar rupiah. Ya, di sisi lain rapat Exco saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Padahal Pak Sumarji sudah sangat siap buka-bukaan di rapat Exco nanti. Akan tetapi rapat Exco tersebut belum bisa dilakukan. Menurut keterangan Waketum PSSI Zainuddin Amali, dirinya dan para Exco sedang menunggu Ketua Umum Erick Thohir selesai menuntaskan acara menikahkan putrinya terlebih dahulu di tanggal 18 nanti. Akan tetapi menurut keterangan ex-mertua dari Pratama Arhan, yaitu Andre Rosiade, membocorkan bahwa isi rapat Exco nanti akan ada vote untuk Patrick Kluivert out atau stay, dan satu laginya akan ada vote untuk mengembalikan Shin Tae-yong. Andre Rosiade juga menambahkan bahwa Erick Thohir juga kemungkinan akan bertahan menjadi Ketua Umum PSSI. Kapten Timnas Indonesia juga turut bersuara tentang Erick Thohir. Pada postingan terbarunya, Jay Itzes menulis bahwa sebenarnya dirinya tak biasa menulis pesan seperti ini. Akan tetapi, Jay Itzes menilai bahwa Pak Erick Thohir tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena mereka semua sudah berjuang sekuat tenaga walau akhirnya harus gagal. Jay Itzes juga meminta untuk kita terus mendukung Timnas Indonesia. Menanggapi postingan ini, beberapa fans juga mengatakan bahwa mereka selalu mendukung Timnas Indonesia. Akan tetapi, para fans Timnas mengatakan bahwa Patrick Kluivert harus out. Beberapa fans Timnas bahkan ada yang menduga bahwa Jay Itzes ada yang mengarahkan untuk memosting pernyataan seperti itu. Sebagian fans Timnas menilai tak masalah jika Erick Thohir tidak out, asalkan jajaran Exco PSSI dirombak total dan Arya Sinulinga harus out. Oh iya, postingan Jay Itzes yang terbaru yang berisi pesan agar para fans tetap percaya federasi terlihat serentak langsung dibagikan oleh pemain lainnya, maka tak heran banyak yang menduga ada arahan khusus dari orang federasi. Wah. Aroma Patrick Kluivert stay kuat banget nih. Gimana menurut kalian teman-teman? Akan tetapi untuk berjaga-jaga, pemilik hak suara tertinggi, yaitu supporter Timnas Indonesia, sudah menyiapkan nama-nama pengganti Patrick Kluivert jika dia dipecat, dan Erick Thohir jika dia mundur dari jabatan ketum PSSI. Pertama, para supporter Timnas punya beberapa nama pelatih yang dinilai cocok menjadi pengganti Patrick Kluivert. Pertama, ada nama pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong, karena menurut para supporter, Shin Tae-yong sudah paham betul sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong juga adalah pelatih yang sempat menanamkan pondasi yang kokoh, bahkan membuat fisik para pemain menjadi meningkat, karena berkaca dari Arab Saudi yang CLBK bersama Hervé Renald dan terbukti berhasil. Maka menurut para supporter Timnas, PSSI juga bisa mencoba hal yang sama seperti yang dilakukan Arab Saudi.
Akan tetapi, jikapun Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia, banyak pengamat yang menilai bahwa Shin Tae-yong akan mulai dari nol lagi. Mengingat Patrick Kluivert dinilai tak meneruskan pondasi yang dibangun oleh Shin Tae-yong sama sekali. Nama selanjutnya ada mantan pelatih Irak, yaitu Jesus Casas. Ya, pelatih asal Spanyol ini sejatinya mempunyai catatan yang impresif bersama timnas Irak. Jesus Casas diberhentikan saat ronde 3 kemarin karena dinilai gagal memanfaatkan peluang Irak lolos langsung ke Piala Dunia dari ronde 3 setelah Irak harus kalah tipis 2-1 melawan Palestina. Selebihnya Jesus Casas memiliki catatan yang bagus selama menangani timnas Irak. Maka dari itu para supporter timnas Indonesia memasukkan nama Jesus Casas sebagai kandidat pengganti Patrick Kluivert. Selanjutnya ada mantan pelatih timnas Uzbekistan U23 yaitu Timur Kapadze. Pelatih ini sukses membawa Uzbekistan U23 ke Olimpiade Paris. Pelatih ini sedikit sama seperti Shin Tae-yong yang memprioritaskan pemain muda. Contohnya, Timur Kapadze berhasil melahirkan banyak pemain muda berbakat Uzbekistan, termasuk pemain yang bermain di Manchester City yaitu Abduqodir Kusanov. Timur Kapadze juga menyatakan berminat melatih timnas Indonesia jika ada tawaran langsung dari PSSI. Maka dari itu, para supporter timnas memasukkan nama Timur Kapadze sebagai kandidat pengganti Patrick Kluivert. Sejatinya ada juga nama-nama pelatih asal Belanda seperti Giovanni van Bronckhorst dan Bert van Marwijk. Akan tetapi, para fans menilai pelatih yang cocok menangani timnas Indonesia adalah pelatih yang paham dengan persaingan di wilayah Asia. Karena kita sudah melihat pelatih dari Eropa seperti Roberto Mancini saat menangani Arab Saudi. Dan sekarang Patrick Kluivert saat menangani timnas Indonesia. Mereka tak mampu menangani ketatnya persaingan di wilayah Asia. Jadi kandidat yang paling kuat untuk menangani timnas Indonesia saat ini adalah pelatih yang benar-benar sudah merasakan dan mengerti betul ketatnya persaingan di wilayah Asia. Mereka adalah Shin Tae-yong, Jesus Casas, dan Timur Kapadze. Jika harus memilih, kalian lebih memilih siapa teman-teman? Karena kalian para supporter timnas Indonesia adalah pemilik hak suara tertinggi. Jadi komen pilihan kalian di bawah ya. Selanjutnya, para supporter timnas juga sudah memiliki beberapa nama calon pengganti Erick Thohir. Nama yang paling kuat adalah Pak Hamdan Hamedan sebagai ketum PSSI dan Ratu Tisha sebagai wakilnya. Para fans timnas menilai Pak Hamdan Hamedan dan Ratu Tisha juga adalah orang yang tulus ingin melihat sepak bola Indonesia maju. Pak Hamdan Hamedan juga mempunyai komunikasi yang bagus. Jadi dari sekian banyak nama, Hamdan Hamedan adalah kandidat yang paling besar untuk menggantikan Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Jika Erick Thohir nanti memilih mundur sebagai ketua umum sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk jadwal timnas Indonesia selanjutnya ada di bulan depan, karena tepat dari tanggal 10 hingga 18 November. Akan ada agenda FIFA Matchday di setiap negara, karena timnas Indonesia tak lolos ronde 5. Maka agenda ini bisa dipakai timnas senior untuk ajang uji coba. Dan untuk calon lawannya sendiri dikabarkan adalah timnas Malaysia, yang saat ini jadi negara tersukses di kualifikasi Piala Asia. Timnas Malaysia juga sudah berhasil menyusul ranking FIFA Indonesia. Jadi Malaysia dikabarkan akan menjadi lawan timnas Indonesia senior di FIFA Matchday bulan depan. Akan tetapi, para fans timnas meminta PSSI harus segera memutuskan nasib Patrick Kluivert karena ajang FIFA Matchday bulan November bisa jadi ajang uji coba bagi pelatih baru timnas nantinya. Karena untuk pelatih baru timnas Indonesia, dia akan memiliki waktu 1,5 tahun sebelum Piala Asia dimulai. Jadi jangka itu seharusnya sangat cukup untuk pelatih baru membangun timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, menurut Mimin PSSI sekalian saja, mengajak tim-tim yang kuat untuk laga FIFA Matchday bulan depan, ya contohnya seperti Uruguay atau negara kuat yang sudah lolos Piala Dunia, agar setidaknya PSSI sedikit mengobati rasa kekecewaan dari para fans karena gagal lolos Piala Dunia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah cerita tentang timnas Indonesia hari ini. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.